Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Alus Euy bersama Pak Tua Jabar TV sekarang lagi berada di acara Silaturahmi Akbar Al-Muntaj 2025. Silaturahmi ini dalam rangka apa, Pak Sekjen? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan Silaturahim Akbar Al-Muntaj 2025 ya sebagai para silaturahim tahunan. Kita setahun sekali mengadakan silaturahim untuk menyampaikan hasil laporan kegiatan dan juga menyampaikan beberapa program ke depan untuk kegiatan Al-Muntaj ke depan itu. Nah, biasanya kita mengundang para pembina kami, para tokoh, para sesepuh dan juga pihak kepolisian dan pemerintah itu. Nah, sekarang khususnya untuk momentum yang sangat besar ini dalam rangka tahunan rapat, mungkin ini Pak Ustadz Hilmi selaku Ketua Al-Muntaj, bagaimana menyikapi sekarang kan maraknya miras, terus maraknya narkoba. Untuk apakah ini udah bagian dari program Al-Muntaj sendiri? Betul. Karena Al-Muntaj itu ada beberapa divisi ya. Setidaknya ada 3 sampai 4 divisi. Yang pertama divisi Amar Ma'ruf Nahi Munkar, divisi dakwah, divisi sosial, dan juga hubungan internasional, solidaritas internasional. Nah, ini kan pertama ada tuh divisi Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Pertama tadi juga alhamdulillah sudah dibahas oleh tim advokasi kami bahwa kewajiban kita sebagai masyarakat dan juga sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah ada payung hukumnya ya untuk memberantas lah istilahnya, mengawasi karena ada swakarsa itu ya, mengawasi masyarakat bagaimana menciptakan masyarakat yang religius Islam itu seperti apa gitu. Itu sudah diitukan. Terus menanggapi persoalan identifikasi ini kan dari miras terus narkoba, apakah ada korelasinya dengan geng motor yang ada sekarang di Tasikmalaya? Tentu pasti ada, karena kan yang namanya miras itu umul khobais, indungna kemaksiatan, indungnya khobais, kejelekan. Makanya dari miras itu lahirlah geng motor, lahirlah premanisme, lahirlah tawuran, pencurian, perampokan segala macam, itu sebetulnya dari miras sebetulnya. Makanya kita juga koordinasi terus kita berjuang lah dengan adanya Perda juga ya di Kota Tasikmalaya ini. Kita berjuang terus-terusan, koordinasi dengan semua pihak. Makanya ini juga tujuan adanya Silaturahim Akbar ini kan membangun sinergitas antara ulama, umaro, dan aktivis. Sehingga terciptalah kita ruang untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan umat di Kota Tasikmalaya ini. Yang notabene tadi disampaikan, bukan hanya dari hulunya, dari bawahnya juga, ikan dari bawah digarap, dari hulu juga digarap gitu. Istilahnya ini dibendung peredaran miras, tapi penikmatnya juga kan sangat luar biasa di Kota Tasik ini, ya tanggung jawab kita bersama. Ya, untuk kembali lagi ke Pak Ustadz Abu ya, Pak Sekjen nih. Tipsnya untuk supaya Tasikmalaya terhindar dari miras tersebut harus dilakukan seperti apa nih ke depannya? Ya kan sebetulnya tadi disampaikan ya tentang undang-undang ya. Yang pertama dari sisi penegakan hukum, bahwa setiap level pemerintahan itu kan ada tugasnya ya. Itu undang-undangnya sudah ada. Jadi ada peluang besar untuk miras itu bisa dicegah. Kemudian pihak masyarakat, nah kita ya sebagai masyarakat yang harus proaktif ketika melihat kasus-kasus
miras di tengah masyarakat, ada penjual, kan tidak boleh ada eceran kan ya, itu sudah pelanggaran, maka harus aktif melaporkan. Nah di antaranya Al-Mumtaz ini kita mengkoordinir masyarakat, kemudian mengkoordinir sinergi dengan ulama supaya mendidik masyarakat bisa berani bicara. Nah amar ma'ruf nahi munkar itu bukan harus turun ke jalan, tapi berani bicara, menyampaikan kebenaran dan juga menyampaikan informasi tentang kejahatan itu juga sudah bernilai. Itu diantaranya ada sinergi masyarakat, ulama, pemerintah. Nah, pemerintah pun kewajibannya menegakkan hukum. Kalau yang terjadi kemarin kan aktivis di bawah aktif ketika penegakan hukum lemah. Ini. Jadi perlunya ada sinergitas dari pihak penegak aparat ya. Betul. Dengan komponen-komponen yang berkaitan dengan tupoksinya pemberantasan miras sama narkoba ya. Nah, sebagai closing statement apa yang disampaikan mungkin satu-satu dulu. Silakan dari Pak Sekjen dulu lah. Silakan. Closing statementnya bagaimana? Ya alhamdulillah pada Silaturahmi Akbar 2025 ini kita mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari pemerintahan, khususnya Kapolres. Beliau menyampaikan tadi bahwa di masa pemerintahan atau di masa kepemimpinan beliau, sinergitas bantuan dari Al-Mumtaz sangat berarti dan menjadi beberapa landasan untuk penindakan hukum. Terlihat perkembangan kemajuan, bahkan Kapolres Tasikmalaya menjadi peringkat pertama di Jawa Barat ya untuk penindakan tindak pidana. Ini yang sebelum-sebelumnya belum terjadi dan belum pernah ada. Alhamdulillah pada kesempatan ini insya Allah kita akan tetap terus bersinergi, berkolaborasi dengan semua pihak, masyarakat, ulama, kepolisian dan pemerintah. Ya. Itu. Terakhir silakan closing statementnya Pak Ustadz Abu, Pak Ustadz Hilmi. Ini kita dari Al-Mumtaz ya mengapresiasi lah ya dari kepada semua pihak lah, terutama yang ikut koordinasi, yang koordinasinya terus terjalin dengan Al-Mumtaz. Alhamdulillah sampai hari ini intensif. Ya, baik dari aparat kepolisian, dari Satpol PP, termasuk dari dari TNI juga, dan juga dari masyarakat juga. Alhamdulillah. Ini ketika ini terbangun dengan baik, sebetulnya kan ini tanggung jawab bersama. Makanya ketika semuanya sadar semua. Makanya kita juga harapan ke depan itu yang namanya amar ma'ruf nahi munkar atau penegakan amar ma'ruf ya, ingin dijadikan budaya gitu. Sehingga ada kesadaran sendiri lah. Iya. Gitu. Ketika ada kemungkaran tuh ya memang tidak cuek aja gitu. Harus ada kesadaran sini, ini yang harus kita bangun. Betul. Ya, ke depan tentu saja karena yang namanya kemungkaran itu tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat pun. Kita istilahnya terus mereka bersabar-sabar menciptakan kemungkaran, ya kita juga bersabar-sabar untuk memberantas kemungkaran tersebut. Ya. Gitu. Mereka berjuang ingin menghancurkan generasi muda, generasi bangsa Indonesia. Kita juga akan berjuang istilahnya hidup-hidupan mati-matian. Ya. Untuk memberantas kemungkaran pula gitu. Iya, luar biasa. Ini alhamdulillah sudah di akhir penghujung dan kami menyarankan untuk kedepannya kita saling mendukung untuk memberantas miras ada di kota Tasikmalaya ini. Karena Tasikmalaya harus terbebas dari minuman keras, narkoba dan lain-lain sehingga Tasikmalaya bisa terjaga dalam nilai-nilai keislamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paktua Jabar TV bersama Alus Mumu Kostaman. Terima kasih.